Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Islam itu Indah, yang tentunya akan selalu berbagi informasi, berbagi kisah inspiratif seputar perkembangan Islam di seluruh dunia, kawan-kawan. Ya, hari ini kita akan berbagi kisah ya, dimana seorang dengan kasta ksatria akhirnya memeluk atau menjadi mu'alaf karena dia menemukan sebuah kesetaraan di dalam agama Islam. Padahal sejak kecil sebenarnya ia adalah seorang pembenci Islam. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, simak sampai selesai. Terlahir di tengah keluarga Hindu yang taat di India, sejak kecil Siddhartha hingga dewasa, Siddhartha sangat membenci umat muslim, sebagaimana sikap rezim India dan sebagian penganut Hindu di India. Namun pada tahun 2012 Siddhartha mengambil keputusan yang mengejutkan. Pria dari kasta ksatria ini mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengikrarkan dirinya memeluk agama Islam. Saya membenci muslim hampir sepanjang hidup saya, dan hari ini saya dengan bangga menyebut diri saya adalah seorang muslim, kata Siddhartha ketika ia diwawancara setelah menjadi mu'alaf. Si Siddhartha pun ini ketika menjadi mu'alaf, ia mengganti namanya menjadi Shadab. Shadab memutuskan menjadi muslim pada saat banyak pemerintah negara bagian yang diperintah Partai Bharatiya Janata atau BJP telah mengesahkan atau berencana untuk mengesahkan apa yang disebut dengan undang-undang anti agama. Prosesnya ini mencerminkan peningkatan sentimen terhadap para muslim atau anti muslim. Sebelum mu'alaf, Shadab adalah seorang Hindu yang taat. Dia berdoa di kuil setiap hari Selasa dan juga Sabtu. Dia juga memberi hormat kepada semua yang diamanatkan oleh agamanya, dan ingat membawa yang manis-manis ke kuil untuk dipersembahkan kepada para dewa. Sebagai kasta ksatria, dia hanya tahu semua festival dan tradisi dirayakan dengan mengikuti adat istiadat Hindu yang ditentukan oleh para agamawan untuk kasta mereka. Pada usianya 19 tahun, Shadab mulai mempertanyakan praktik ritualistik. Dia berkata, "Setiap kali saya bertanya kepada orang tua tentang signifikansi dan logika di balik kepercayaan Dias, mereka menyebut orang yang lebih tua sebagai pengikut tradisi. Tetapi mereka tidak pernah memberi saya penjelasan yang logis." Orang tuanya mengajari Shadab sehari-hari dalam sepekan sesuai dengan hari apa yang menjadi milik Tuhan. Dia pun menyadari dirinya mempertanyakan keyakinannya. Saat ditanya apa yang membuatnya tertarik pada Islam, ia mengatakan kesetaraan menginspirasi dia. Di dalam Islam, baik itu pengemis atau bankir, semua berdiri dalam barisan yang sama untuk sholat. Semua sama di hadapan Allah. Kamu tidak harus kaya atau dilahirkan dalam kategori sosial tertentu untuk bisa dekat dengan Allah, kata Shadab. Shadab mengatakan Islam mengajarkan kesetaraan di antara semua manusia dan menyerukan rasa hormat yang sama kepada semua orang tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang ras, status, keuangan, dan status sosial. Keputusannya memeluk agama Islam menyebabkan Shadab ini diusir dari rumahnya sendiri ya. Dan setelah diusir, Shadab dilindungi oleh seorang teman muslim yang dia anggap sebagai keluarganya. Belakangan, ketika Shadab ini mendapat pekerjaan, dia menyadari bahwa dunia korporat juga Islamfobia. Ketika anti-muslim mulai meningkat di India dan insiden hukuman mati yang sering dilaporkan, Shadab merasa sangat rentan dalam menjalankan haknya untuk beragama. Menghadapi dualitas, Siddhartha dan Shadab harus bertukar kepribadian. Di kantor, Siddhartha akan mencari tempat-tempat yang tenang untuk sholat. Di masjid, Shadab dengan penuh perhatian akan mendengarkan khutbah yang membuatnya semakin melekat pada Islam setiap hari. Ketika dia sedang berjalan di jalan,
Syadab sering menemukan tangannya merogoh sakunya untuk mencabut kopiahnya selama waktu azan. Tetapi Syidrat akan menghentikannya. Ketika teman-teman dari Syadab ini mengetahui bahwa dirinya ini masuk Islam, mereka mengatakan bahwa ia sedang menggali kuburannya sendiri. Karena di waktu itu di India ini sedang tidak aman dan banyak sekali anti-muslim. Hingga akhirnya Syadab ini berkata, tidak ada yang akan memahami realitas muslim di India. Sampai hal itu terjadi, banyak umat Hindu menertawakan slogan Musalman Katrai Menhai yang mengklaim bahwa muslim benar-benar aman. Ini tidak benar. Muslim hidup sebagai warga negara kelas 2. Saya telah merasakan perbedaannya. Saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dia secara aktif berpartisipasi dalam protes anti-citizen National Register of Citizen. Nah, Kagas Nahi, kami tidak akan menunjukkan dokumennya, bukan hanya slogan bagi saya, kata Syadab. Hal itu merepresentasikan kesedihan komunitas saya yang dikucilkan secara keseluruhan. Ketika dia menjadi seorang Hindu, Syadab merasa dia telah mengabaikan kenyataan yang dihadapinya kebanyakan muslim di India. Setelah 8 tahun mempraktikkan Islam, momok kekerasan yang ditargetkan melanda rumah selama kerusuhan di Delhi terjadi. Dia mengatakan bahwa penyerangan tersebut direncanakan dengan baik dan dilakukan secara sistematis. Selama keterlibatannya dalam pekerjaan bantuan, dia merasa bahwa serangan terhadap muslim melambangkan semacam balas dendam yang dimiliki para perusuh. Seolah-olah muslim tidak bisa eksis sebagai kelas yang mulai naik di Delhi, India. Jadi di India ini memang sering terjadi singgungan yang sangat keras antara muslim dan umat Hindu. Di mana di India ini seperti yang kita ketahui bahwa umat Islam di sana ini adalah minoritas dan sering diperlakukan secara semena-mena ya. Banyak hal-hal terjadi dan mengkambing hitamkan para muslim di sana, dan banyak sekali anti muslim atau Islamofobia yang tidak senang akan hadirnya muslim di sana, dan banyak sekali pertikaian serta bentrok yang terjadi di sana, bahkan intimidasi terhadap umat muslim di India. Dan Syadab ini sudah membuktikan sendiri dengan kepindahannya kepada agama Islam. Dia tahu apa yang terjadi atau perbedaan ketika dia menjadi umat Hindu dan setelah menjadi umat Islam. Awalnya ketika dia menjadi umat Hindu, ia merasa baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Ternyata ketika dia menjadi seorang muslim, ia merasakan sendiri bahwa di India ini syarat sekali banyak intimidasi terhadap rakyat muslim. Dan ya, yang perlu kita tegaskan juga, si Syadab ini merasa bahwa di Islam itu tidak ada perbedaan. Semua manusia ini sama di hadapan Allah, baik kasta sosialmu ini tinggi, baik kasta sosialmu rendah, baik kamu kaya ataupun miskin, di hadapan Allah semuanya sama, tergantung akhlak kita ya. Tergantung akhlak kita dan tingkah laku kita. Itulah yang dilihat di hadapan Allah semua. Semua manusia ini sama. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.